Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, hari ini gue akan mampir ke rumah sahabat gue, namanya Randi Abirawa. Nah, hari ini kenapa gue mampir tempat dia? Mas Randi itu punya Vespa yang menurut gue usianya tuh lebih tua dari gue. Jadi gue tertarik untuk datang ke tempat dia guys. Oke guys, gue akan telepon dulu Mas Randinya. Dia ada di tempatnya nggak? Bentar ya. Gua telepon dulu nih guys. Halo Mas. Mas. Ya. Gimana kabar, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Nih gua arah tempat lu ya. Oke, ditunggu. Oke, thank you Mas. Yuk. Nah, udah nunggu guys, kita berangkat. Oke. Oke guys, sekarang gue udah sampai tempatnya Mas Randy. Kita turun, kita akan lihat Vespa yang usianya di atas usia gue guys. Let's go. Oke guys, hari ini gue udah sampai nih di bengkelnya Mas Randy. Gue akan tanya ada apa aja di sini. Yuk, ikutin. Halo Mas. Halo. Assalamualaikum. Bang. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak? Enggak ya? Gue mau nanya nih. Ya, guys, sekarang nih motornya, ini Vespa warnanya kuning, ada warnanya. Ini apa nih? Telur asin nih? Iya Mas ya? Kayak agak telur asin lah ya, biru telur asin. Terus juga ada hijau. Terus ada warna merah nih guys. Nah, gue mau tanya sama Mas Randy, ini tahun berapa Mas? Ini yang kuning namanya Vespa PTS tahun 1981. Yang kuning ini? Iya. PTS tahun 1981. 81. Ini gue belum lahir nih Mas. Belum lahir nih gue nih. Mungkin belum kawin ya? Belum kawin. Apa ya? Ini tua banget nih. Tua banget. Iya, mungkin zaman-zaman masih dijajah nggak sih gitu? Apa? Udah selesai kali dijajah ya? Udah selesai ya? Udah. Nah, ini tahun 81. gitu ya? 81 ya. Nah, jenisnya apa ini, Mas? Ini jenisnya Vespa Special 100 atau biasa dikenal PTS 100. Ini tapi mesinnya udah diganti pakai Quattrini 144 cc. Jadi udah racing spec nih Mas ya? Ini racing spec. Jadi ini dulu salah satu Vespa pertama di Indonesia tahun 2010-an yang mesinnya pakai Quattrini ini. Racing ya? Racing. Oke, kita berlanjut ke yang satu Mas. Geser Mas. Oke. Nah, kalau yang agak-agak kayak telur asin nih, sorry ya bro. Ini tahun berapa nih Mas? Bisa dijelasin Mas? Tahun 1962. 1962. Gue naksir nih ini, naksir gue. Ini jenisnya Vespa VBB 1 tahun 62. 150 cc. Terus ya gini kondisinya restorasi. Restorasi tapi masih banyak orisinal ya? Ada masih beberapa ya untuk mesinnya hampir semua original. Tapi kalau ya aksesoris tambahan lah ya. Ya sebenarnya bukan original juga sih kita sebutnya restorasi tapi sebagaimana mungkin semirip mungkin kita pakai part-part aslinya. Asli. Oke Mas, kita lanjut ke warna merah. Ini kayaknya yang merah sama yang kuning hampir-hampir mirip nih matanya nih. Oh ya. iya, ini
sebenarnya 3 ini sama jenisnya. Sama semua ya? Cuman yang ini 90 cc. Ini 90 cc. 90 cc, yang ini 100. Nah, yang ini 100. Ini juga Ini tahunnya basicnya sama nggak nih, Mas? Beda, ini 1977. 1977. Ini Ini kan, jadi ini 1977. Ini 1981. Ini 81. Ini tahun 80. Ini tahun 80. Iya, tahun 80. Oke, guys. Jadi ini mirip-mirip modelnya, tapi speknya beda ya, Mas? Iya, kalau Speknya ini beda. standar, ini standar. Ini standar, ini standar, Itu ini racing. racing. Jadi kita kata ya buat sebut bisa ya ini. Kalau yang merah ini standar-standar, tapi tahunnya beda-beda tipis ya, Mas? Iya. Ya? Beda-beda tipis, tapi jenisnya sama. Nah, kalau ini sebenarnya dua ini antara ini beda semua jenisnya. Oh, jenisnya beda semua, Mas? Ini kan kita sebutnya small frame. Ini small frame. Small frame Jadi yang tuh- merah small frame, guys. Ini 3 ini small frame. Oh, 3 ini small frame. Kalau yang Jadi ini kalau small frame tuh memang bodinya kecil-kecil, ramping. ramping. Ya. Kalau ini kita biasa sebutnya large frame atau wide frame. wide frame. Iya, karena- Oh, kayak kamera, Mas. Ada wide, ada small. Iya, bener. Oh, ini luar biasa. Terus Jadi Mas, lanjut, Mas. ya bedanya dari segi dimensi aja sih, dan biasanya cc-nya. CC-nya. Kalau yang small frame itu cc-nya maksimum 125. 125. Iya, kalau yang wide frame itu dia bisa sampai 200 cc. CC-nya sampai 200. Sampai 200 cc. Kok bisa begitu ya? Nah, Mas, saya mau tanya dari segi perawatan. Kalau anggap nih yang punya saya, ya, atau anak-anak yang nonton di sini atau teman-teman yang nonton di channel gua. Nah, misalkan yang nggak punya bengkel kayak Mas nih, saran Mas untuk ngerawat nih motor bagaimana? Kalau misalkan ada yang masih punya lah turunan Oke. dari bapaknya gitu. Kalau misalkan ada yang masih punya, satu, kalau misalkan catnya itu masih asli bawaan, jangan pernah dicat. Jangan dicat. Jangan pernah dicat. Jadi jangan pernah dicat, oke? Jangan di repaint. Jangan di Biar repaint. modelnya nggak begitu gimana, nggak usah di repaint, gitu ya? Biar warnanya jelek, jangan di repaint. Jangan di repaint ya. Oke, jangan di repaint. Nah, Terus kedua, kedua, perawatannya kalau misalkan disimpan, tangkinya dikosongin dari bahan bakar. harus empty. Iya, empty. Biar Biar dia nggak berkerak. jadi harus empty biar tidak berkerak, guys. Apanya yang berkerak? Saluran bensinnya. Nah, Oke. Karena kalau berkerak itu nanti susah lah bongkar, ribet bongkarnya, Ribet ya, bersihin tangkinya. ribet ya. Nah, yang ketiga, Mas. Servisnya harus berapa lama sekali? Wah, Vespa. Apakah misalkan nggak dipakai, mesti servis nggak? Harus ganti oli nggak? Biasanya gini, kalau Vespa itu kan pakai oli samping ya. Oke. Jadi makanya itu tadi kalau misalkan diemin, bensinnya harus dikosongin biar oli sampingnya tuh nggak lengket di Siap. tangki. Nah, kalau misalkan oli mesinnya itu kan cuma buat rasionya untuk istilahnya giginya gitu Iya. kan. Nah, itu perlu diganti sih kalau misalkan udah lama nggak dipakai. Walaupun itu servisnya misalkan gini, gua habis servis, terus gua nggak pakai, cuman didiemin, tetap aja harus servis ya. Iya, terutama untuk meminimalisir kerusakan. iya, terus terutama nanti juga karbunya harus dibersihin. Oke. Setelah itu palingan kita cek busi, kalau businya mati ya kita ganti. Tapi menurut gua kalau Vespa minim biaya perawatan sih kalau soal mesin. Murah ya? Nah, Murah gitu. soal mesin hitungannya murah. Murah ya? Yang mahal- tahun enggak, maksudnya jangan salah nih. Maksudnya Vespa baru apa Vespa lama nih? Vespa klasik. Vespa klasik. Nah, Vespa Yang klasik khusus murah. Vespa klasik masih terjangkau lah harganya Terjangkau. untuk servisnya ya. Yang mahal tuh kayak aksesoris ya. Jadi kayak lampu depan, speedometer. Justru malah aksesorisnya mahal ya Aksesorisnya dibanding mahal. perawatan mesin ya. Daripada perawatan mesin. Oke. Nah, terus Mas, gue mau nanya nih Mas. Untuk beberapa motor ini tetap harus dipakai ya, masih panasin ya? Atau gimana? Tadi kayak gue bilang kalau nggak dipakai lama gitu ya, itu harus dikosongin. Tapi kalau misalkan hanya seminggu, 2 minggu itu ya nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Oh, gitu Tapi ya? kalau bisa seminggu sekali ya dinyalain Mas. Siap. Mas, nih guys, gue mau tanya hal yang sangat krusial nih guys. Berapa harganya? Satu-satu, berapa harganya? Mulai dari yang merah ini dulu deh. Nanyanya harga gue beli dulu apa harga sekarang nih? Oh, harga lu beli. Oh Oh. iya guys, ini biar lebih keren. Harga Mas Randy belinya dulu deh. Baru harga jual di tahun ini ya Mas Iya. ya. Di tahun ini, di detik ini juga. Oke. Oke.
Kita mulai dari yang depan. Oh, yang depan dulu. Depan Nah, dulu. biar lebih gimana gitu. Gimana Mas? Yang ini. Kalau- Yang kuning dulu, yang kuning. Kalau ini karena memang udah racing part, jadi memang dulu masukin barangnya itu sekitar ya mungkin habis 20-25 juta. Nah terus setelah itu kalau sekarang mungkin harganya bisa 60-70-an. Wih, dulu 20 sekian. Iya. Sekarang? Racing partnya ya. Oh, racing partnya. Kalau Sekarang dulu motornya mah harganya murah. harga motornya berapa? Nah, Zaman ini jujur aja Mas, jujur. 2008 itu harganya mungkin 1,5 juta. 1,5 juta. Sekarang harganya Minim ya. minim ya. Minim. Rongsok tuh maksudnya, bukan rongsok, maksudnya kondisinya jelek. Kondisinya maksudnya harus rekondisi lah ya. Iya, itu udah di atas 15. Itu bahan lah jatuhnya, kalau Bahan, bahasa iya, anak-anak 15. motor bahan lah Bahan belinya. dari atas 15 sekarang. Sekarang bahan doang 15. 15. Kalau Ah. udah jadi gini Ya kalau ini kan karena racing spec suka-suka aja sebenarnya jual ya. oh gitu ya. Nah, cuman ya kisarannya mungkin antara 50 sampai 70. 50 sampai 70. Iya, tergantung kondisinya. Ya. Nah, kalau yang ini nih Mas. Kalau yang ini dulu belinya dari saudara lu nih. Oh, guys. Nih gue tahu di sejarahnya. Harga belinya dulu. Berapa Mas? Dulu beli 4,5 juta. 4,5 juta nih, gue inget dulu bener-bener 4,5 juta. Nah, sekarang harga jualnya berapa? Nggak, ini jujur aja Mas, bukan karena ini belinya dari saudara gue nih. Sekarang Biar teman-teman semua yang nonton channel gue tahu bahwa harga pasaran dulu berapa, harga jual sekarang berapa. sekarang rata-rata kondisi bahan itu mungkin 20 antara 20 sampai 25 kondisi bahan. 20 sampai 25. Kalau kondisi udah layak pakai dan maksudnya kinclong lah, itu mungkin bisa sampai antara 35 sampai 45. 35 sampai 45. Tapi kalau yang mulus kayak gini ini antara 45 sih, 45 sampai 45 sampai 50 ya. Ada lagi kalau yang masih original, Berapa Mas? ini sesuka hati aja jualnya. Guys, kalau yang original bebas guys. Mau jual berapa bebas. Iya, jadi kalau catnya masih ori, semuanya masih original bawaan pabrik, Bebas ya. ya rata-rata startnya di 55. 55 startnya. Startnya. Up. Wih. Oke guys, lanjut. Yang merah. Nah, Nah, ini yang merah berapa nih? yang ini pada dasarnya sama. Dulu kalau ini gue beli harganya 4,5 juta. Ini mirip ya? Iya, tahun 2010. 2010. Nah, kalau sekarang kondisinya kayak gini, mungkin harganya udah sekitar 30-an. 30 juta. Iya, 30-an. 4 juta, 30 juta. Mungkin kalau gue 10 tahun lagi harganya lebih mahal lagi kan? Bisa jadi sih, Bisa tergantung gimana Perawatannya. Instagram sama YouTube goreng harganya, Bang. Walah. Guys, jadi tergantung Instagram sama YouTube. Goreng harganya. Iya. Kalau sekarang kayak gini yang original mungkin paling mahal sama harga kayak VBB ini. Sama ini ya. Nah, Paling mahal ini ya. sebenarnya paling banyak yang masih original paint, masih Ini original. lebih gampang ya nyarinya. Nggak lebih gampang sih, cuman kan Ini original nggak? Enggak. ini udah repaint. Bukan semua ya. Ini kenapa lebih banyak yang original? Soalnya bengkel zaman dulu kalau rusak tuh malas benerin motor kayak gini. Buang aja langsung. Ya jarang ada yang mau zaman dulu karena ribet. Dia soalnya karburatornya ada di tengah, mesti Oh, dia di dalam ya? Ribet lah ya. Ribet lah. Jadi zaman dulu banyak yang rusak tuh karbunya. Karburatornya. Karburatornya memang karburatornya agak rewel dia. Nah, tapi Ini agak rebel. karburatornya. Oke. Nah, tapi bengkel-bengkel zaman dulu pada males tuh. Nah, akhirnya banyak yang udah rusak karbunya, akhirnya disimpan. Simpan ya. Disimpan jadinya banyak yang masih original paint, masih kondisi original. Bahan tuh ya. Maksudnya yang original. Yang original ya, belum diapa-apain gitu. Belum diapa-apain, nah kayak gitu. Tapi kalau sekarang bengkel-bengkel udah banyak yang bisa. Udah bisa ya. Nah, lanjut Mas, yang ini Mas. Sama. Ini sama juga? Sama juga kisaran harganya sama. Guys, ini kisaran harganya semua sama. Nah, Mas, lanjut nih. Gua mau nanya masalah bengkel. Boleh kan ya? Boleh. Nah, misalkan teman-teman yang di rumah yang nonton video gua ini pada mau servis, punya Vespa kayak gini, bisa nggak datang ke sini? Bisa. Kita
free, siapa aja mau datang bisa. Nongkrong bisa ya, nongkrong bisa. Sebenarnya tanya juga bisa ya mas ya? Bisa tanya-tanya. Sebenarnya nggak cuma Vespa aja sih, kita juga ngerjain motor-motor Jepang. Iya. Nah ada part-partnya juga kita ada. Kalau Vespa ya kita bisa bantu untuk restorasi, terus juga restorasi mesin, restorasi bodi juga bisa. Bodi mesin bisa ya? Bisa. Nanti kalau untuk yang part-part kayak speedometer, lampu itu bisa kita bantu cariin. Oh ada linknya ya mas ya? Iya. Waduh enak banget nih. Nah terus mas kalau misalkan nih teman-teman mau nanya servis Vespa berapa di sini, boleh nggak gue nanya bocoran dikit aja, kalau nggak spesifik bocoran aja lah. Tergantung servisnya. Oh tergantung ya? Tergantung. Kalau misalkan hanya servis-servis ringan, misalkan cuma bersihin karbu, servis karbu segala macam, murah ya? Itu ya 100 sampai 150. Wih, 100 sampai 150 ribu. Itu udah oli belum? Belum ya, jasa doang ya? Itu untuk bersihin karbu gitu-gitu. Oh, cuman hanya bersihin ya? Bersihin. Bukan full service ya? Full service, nanti di luar oli segala macam. Tapi kan jarang Vespa ganti oli. Jarang ya? Jarang. Jadi aman banget ya? Aman. Ya oke. Palingan karbu doang ya? Mesin minim. Mesin minim. Waduh. Guys, oke guys, gue akan terus keliling nih. Nanti mas gue izin keliling tempatnya mas. Yeah. Mas boleh kasih tunjuk nih ada apa aja di sini. Ikutin terus guys. Ayo guys. Motor-motor drag. Yang mana? Motor-motor Yang ini dulu. motornya drag. Iya. Oh. Sisa-sisa perjuangan. balap dulu. Ini buat balapan nih guys. Yang ini nih, ini buat balapan. Ini emang Abirawa dulu balapan ya mas ya? Iya, balapan drag kita. Drag race. Drag race Oke. sama ada road race juga. Ada road race juga. Dulu kita megang rekor tercepat Di? Indonesia Wih. dari tahun 2014 sampai 2017. Wih. Ini motornya ini. Ini motornya nih mas? Iya. Ini udah kayak ini mas. Sorry mas. Guys, lihat nih guys. Udah kayak apa ya modelnya? Ya rangka doang kan. Rangka doang guys. Ini luar biasa. Basicnya motor trail. Motor trail, ya? Motocross. Oh, iya. Special engine. KTM. Oh ini KTM nih mas? KTM 250. Wih, Batak. mantap. Nah ini ada apa aja nih mas? Ini part-part apa aja nih? Nih guys, lihat guys. Kita ada macam-macam sih. Kalau ada part Vespa Matic, ada ya? part motor Matic, terus ada juga part motor Jepang juga. Kalau Vespa Matic kita biasanya dari mesin sama CVT juga ada kayak roller, terus ada rasio gitu-gitu. Oke mas, lanjut lagi. Iya. Guys, gue mau nanya sama Mas Randy. Di bengkel ini bisa servis nggak mas? Bengkel ini kita ngelayanin servis. Itu ada macam-macam sih servisnya. Kita restorasi juga bisa. Restorasi bisa ya? Restorasi bisa. Kalau servisnya tuh mulai dari servis ringan, servis sedang, servis berat. Itu overhaul kan bang. Nah kalau yang ringan tuh mulai dari bersihin karbu. Bisa karbu ya? Iya, Yang ringan-ringan tuh ya? Iya, kayak pasang-pasang aksesoris kayak gitu-gitu. Nah kalau yang sedang mungkin ganti-ganti kampas kopling atau enggak angkat head, bersihin head sama silindernya. Nah itu juga bisa. Kalau overhaul ya kita belah mesin. Oke, mas, gue mau nanya nih ya. Ini krusial juga nih pertanyaan gue. Di sini ada komunitas Vespa nggak? Sorry. Nah, kalau komunitas Vespa Indonesia tuh salah satu komunitas terbesar Vespa di dunia mungkin. Bukan, maksud gue di bengkel lo ada nggak komunitasnya? Oh, kalau kita ada, namanya Abirawa Scooter Syndicate. Oke guys, kalau teman-teman punya Vespa mau gabung ke Abirawa Scooter Syndicate, ya pokoknya Abirawa Scooter Syndicate. Ada nggak Instagramnya dia? Kalau kita adanya Instagram toko aja. Oke. Abirawa Speed Shop namanya. Abirawa Speed Shop. Jadi ada Instagram tokonya Abirawa Speed Shop. Nah, alamat tokonya mas? Alamat kita ada di Jalan Pinaranti 2 nomor 39. Itu di dekat SMA 48. Nah, bisa dilihat aja di Google Maps, cari Abirawa Speed Shop itu langsung ketemu. Siap. Nah, mas, nih gue nanya ya mas, perihal tadi tuh komunitas. Gue sering lihat juga di jalan-jalan kalau Vespa misalkan ada yang kebetulan ini apa namanya mogok, ya kan, kebetulan mogok guys. Terus juga
nggak tahu apakah bensinnya habis ataupun ada trouble di engine. Nah itu setiap orang yang lewat misalkan punya Vespa juga pasti berhenti. Itu kenapa mas? Karena Vespa itu satu Vespa sejuta saudara, Bang. Gue mantap. Satu Vespa sejuta saudara guys. Vespa salah satu istilahnya komunitas yang paling solid lah, saling bantu satu sama lain gitu kan. Karena memang udah tradisinya dari zaman dulu seperti itu. Jadi tradisinya seperti itu ya mas? Iya, kita kalau papasan aja sesama pengguna Vespa. Klakson atau enggak paling enggak nunduk atau ngambein gitu. tangan gitu. Oke, mantap. Jadi itu salah satu ciri khas kalau misalkan Vespa. Kita ketemu ya sama-sama anak Vespa ya. Siap. Mas pernah touring nggak pakai Vespa ini? Vespa ini pernah touring cuman sampai puncak doang sih bang. Pernah bawa sampai puncak ya? Iya kan deket kalau puncak ya. Pernah sampai puncak. Berarti ini benar-benar Vespa itu memang bandel juga ya mas ya? Vespa bisa dibilang bandel dan minim perawatan. Minim perawatan ya. Oke guys, gue udah selesai nih, udah main di tempatnya Mas Randy, udah ngecek Vespanya Mas Randy, dan juga udah nanya-nanya tentang Vespa Mas Randy. Sekian dulu dari gue, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.